Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang lagi ada di Bandung dan di samping saya ada seorang aktivis ya, pemerhati kebijakan publik. Nah, Bapak Sapril Sopyan. Nah, selamat sore Pak Sapril. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terkait sekarang situasi kondisi yang sekarang lagi rame-rame di media sosial, khususnya BOP dan terkait dengan perdagangan. Ini bagaimana menyikapinya? Silakan. Ya, kalau BOP ini War Office ya, ini kan sebenarnya bentukan dari Trump, Presiden Amerika, dan juga Netanyahu dari Israel. Ya. Dan di situ Presiden Prabowo ikut juga aktif di dalam. Ya. Nah, BOP ini semula memang diprotes oleh Majelis Ulama, oleh NU, dan banyak kalangan dan oleh Muhammadiyah. Tapi setelah dipanggil oleh Pak Prabowo setelah pulang dari pertemuan dengan Trump itu, mungkin Pak Prabowo sudah menjelaskan, nah ada dukungan lah gitu. Tapi kalau saya sebagai pemerhati kebijakan publik, karena ini masalah kebijakan publik ya, kebijakan yang dilakukan di dalam hal kerjasama dengan negara luar, ya terutama masalah BOP ini menyangkut juga masalah Palestina. Palestina ini kan secara sejarah Indonesia ini benar-benar pendukung dari Palestina. Ya. Bagaimana Palestina ini dimerdekakan. Dari awal memang Pak Prabowo ingin dengan konsepnya ada sistem dua negara ya. Ya, saya Indonesiakan saja supaya lebih dimengerti oleh ini masyarakat gitu ya. Nah, itu bagus. Itu maksudnya adalah kemerdekaan Palestina. Ya. Lalu diakui juga pada Israel sebagai tetangganya. Nah, secara ini bagus. Tapi setelah kemudian pertemuan kedua di Washington, Pak Prabowo juga ke sana, dibentuklah namanya semacam peacekeeping, yaitu penjaga perdamaian. Nah, Indonesia banyak terlibat dalam penjaga perdamaian. Kita mengirim beberapa pasukan perdamaian atas mandat PBB. Ya, itu ke beberapa negara yang ada konflik antar negara, antar perbatasan dan segala macam. Ya, itu sudah pengalaman kita dari zaman Pak Harto, Pak SBY, Megawati dan juga Jokowi juga pernah. Nah, tapi BOP ini sebenarnya kan agak berbeda dengan ISF ini agak berbeda dengan peacekeeping yang dibentuk oleh PBB dulu. Ya. Dan Trump kita tahu adalah pendukung utama dari Israel. Dan di sini juga ada di BOP ini ada juga Israel. Ya. Dibentuk ISF di dalam hal pengiriman tentara untuk penjaga perdamaian. Tapi ada 5 misi yang di 5 misi ini menurut saya ada 3 misi yang berbahaya. Yang satu adalah pelucutan senjata, lalu pembongkaran tunnel ya, gua-gua itu. Lalu selanjutnya ada 3, saya lupa ya. Tapi 3 ini berbahaya sebenarnya. Kalau peacekeeping yang dibentuk PBB itu masalah perdamaian, kalau ini udah merupakan aksi militer. Nah, kalau aksi militer, Indonesia harus melakukan ratifikasi ke DPR. Kalau tidak diratifikasi oleh DPR, berarti pelanggaran. Terjadi ya. Ya. Kenapa demikian ratifikasi? Ratifikasi itu bukan masalah DPR-nya, tapi masalah rakyat. Rakyat harus tahu persis apa yang dilakukan oleh tentara Indonesia nanti akan ke sana. Lalu rakyat harus tahu persis apa diaudit ya, mengenai perjanjian-perjanjian itu dan tugas-tugasnya. Ya. Tapi kalau sekarang sudah diputuskan oleh Pak Prabowo sebagai presiden,
ini berbahaya. Iya. Ya, kalau mungkin, tidak mungkin begini, saya rasa Indonesia masuk terjebak dalam ranjau mungkin. Iya. itu. Tidak terjebak saja, tapi juga nanti Indonesia akan dianggap oleh internasional seperti berkhianat gitu. Wah. Karena AMAS Jadi ini membahayakan kalau seperti oleh itu. negara-negara banyak negara diakui sebagai militan untuk perjuangan Palestina merdeka. Tapi kalau pembasmian pelusutan senjata AMAS ini berarti dianggap bahwa ini Prabowo sebagai presiden Indonesia berkhianat terhadap Palestina. Gitu. Sehingga nanti akan menurunkan wibawa Indonesia di mata dunia. Di Indonesia, di dalam negeri, ini kan tadi saya sudah jelaskan bahwa sejarah kita membela Palestina itu sudah merupakan sejarah darah daging lah. Dari berapa dekade dulu, puluhan punya tahun rekam sampai jejak sekarang. histori yang luar biasa. Artinya pendukung Palestina di Indonesia itu luar biasa. Nah, kalau terjadi semacam seperti yang diinginkan ISF ala Trump dan Netanyahu ini mungkin akan terjadi gejolak buat masyarakat Indonesia yang muslimnya terbesar di Indonesia atau pendukung Palestinanya yang sangat besar. Nah, ini yang perlu diawasi sehingga nama DPR harus memanggil Pak Prabowo menanyakan apa perjanjian ini dan harus diratifikasi dan harus diaudit apa keterlibatan Indonesia nanti pada saat dibentuknya ISF atau peacekeeping oleh BOP ini. Ya, saya kira itu yang harus diperhatikan karena ini masalah kebijakan publik. Jangan sampai Indonesia ini nanti akan jatuh pamornya terhadap masyarakat dunia. Kan tidak semua juga pendukung BOP gitu. Termasuk Eropa juga banyak yang tidak mendukung BOP. Apalagi Cina, Rusia, ya dan negara-negara Timur Tengah juga tidak semua. Jadi ini yang perlu kita ingatkan bahwa ini masalah kebijakan publik harus kembali ke secara terang benderang, publik harus dilibatkan. Tidak bisa cuma diputuskan sendiri oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Lalu mengenai masalah tadi pertanyaan perdagangan. Dari, terkait dengan perdagangan itu bagaimana nih? Ini tanggal 19 Februari kemarin 2026 Pak Prabowo ke Washington bersama dengan delegasi ekonomi. Ada Erlangga, ada Bahlil dan sebagainya gitu. Nah, saya sebagai pemerhati kebijakan publik melihat apa perjanjian ini yang akan dibuat untuk kepentingan publik Indonesia gitu. Nah, saya cuma melihat perimbangannya dari apa yang dijelaskan oleh Erlangga dan Bahlil tentang perjanjian perdagangan diteken oleh Pak Prabowo dengan Trump gitu ya sebagai presiden Amerika. Ini kalau menurut kajian saya atau pandangan saya, pendapat saya sebagai pemerhati, ini tidak berimbang. Artinya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Erlangga, oleh Bahlil, gitu. Atau oleh Sexsnet, yang waktu itu juga ada di Rut Pertamina kalau nggak salah. Kenapa saya lihat bahwa mereka menganggap bahwa itu ada resiprokal, istilahnya resiprokal itu imbal balik, jadi ada keseimbangan. Tapi kalau saya lihat ini tidak seimbang dan tidak setara gitu. Karena apa? Karena kewajiban Indonesia itu banyak, ratusan. Kalau nggak salah itu, kalau saya nggak salah, ini ada 214 kewajiban. Istilahnya namanya Indonesia, Indonesia pasal gitu kan. Lalu kewajiban dari Amerika atau Trump cuma 9. United States. Itu yang 9 itu apa aja itu? Nah, kewajiban kalau Indonesia harus mengimpor, ya mungkin agak pendek aja ya. Nanti bisa dikaji lah, ada dipersingkat aja Google ya. Nah, dipersingkat itu aja. Kewajiban diantaranya harus membeli senilai 560 triliun rupiah. Ya, mengimpor dari Amerika ya menyangkut masalah persenjataan, lalu juga hasil pangan, hasil pertanian dari Amerika, lalu energi, ya minyak dan gas. Ya. Nah, ini
Ya kalau dilihat dari jumlahnya 516 triliun itu hampir berapa ya? Hampir tidak apa istilahnya dibandingin dengan APBN, beban buat APBN. Beban, ya. Lalu memang dianggap nol beberapa impor ke Amerika, ekspor ke Amerika tidak dikenakan ini. Dan begitu juga Amerika gitu. Saya sayang tidak bawa laptop, jadi nggak bisa secara persis ya. Iya, betul. Tapi intinya adalah bahwa menurut saya ini harus dikaji ulang. Memang ada waktu 3 bulan sampai dengan pengesahan. Ya, selama 3 bulan ini harus dikaji ulang oleh DPR, harus diaudit benar oleh para ahli. Di mana kita punya keberimbangan itu, atau kata imbal balik keuntungannya. Jangan sampai malah kita yang terjajah secara ekonomi. Jadi menurut saya hati-hati terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia dengan keahliannya Trump di dalam hal dia seorang apa istilahnya pebisnis. Iya. Sementara Pak Prabowo ini kan seorang militer di pertahanan. Dan saya melihat rombongan itu nggak ada yang ahli juga di bidang ekonomi. Ya, beda dengan dulu zaman Pak Harto ada Pak Sumitro, bapaknya Pak Prabowo kan. Lalu juga ada Wijoyo Nitisasro, ada Radius Prawiro. Timnya benar-benar tim yang ahli betul tentang masalah perjanjian. Tapi ini enggak. Kalau ini sampai salah, artinya kita benar-benar kedaulatan kita yang satu diambil alih kedaulatan ekonomi kita oleh Cina melalui nikel dan segala macam. Tapi setelah ini juga kita juga diambil alih juga sebagian dibagi kepada Amerika. Jadi dan rakyat benar-benar dirugikan. Betul. Siapa yang dirugikan di dalam hal perjanjian kerjasama perdagangan ini? Kalau yang diuntungkan itu jelas adalah untuk perdagangan senjata, perdagangan minyak, perdagangan pangan, itu yang punya modal kan adalah oligarki. Konglomerat lagi. Ya kan? Lalu perdagangan pertanian itu masuk ke Indonesia, yang dirugikan siapa? UMKM. Ya kan? Rakyat kecil. Ya. Jadi yang untung adalah mereka-mereka yang dekat dengan kekuasaan, yang akan dapat proyek-proyek dari Amerika ini nanti gitu. Sementara rakyat dirugikan. Jadi artinya apa? Perlu dan sangat penting kehati-hatian DPR dalam hal ini. Walaupun saya juga pesimis karena DPR ini koalisi partai politik yang sangat mendukung pemerintahan. Tapi setidak-tidaknya DPR harus memanggil dan menjelaskan kepada rakyat gitu. Perjanjiannya apa saja yang merugikan dan apa yang diuntungkan. Kalau ditanya ke pemerintah sekarang, dia akan bilang, wah ini kita banyak diuntungkan gitu, ya kan, imbal baliknya segini. Tapi tidak, harus ada ahli yang membaca perjanjian itu, ya, per poin-poin dari klausulnya, karena banyak jebakan di situ. Ya, salah satu yang tidak seimbang itu yang saya bilang tadi, ada kewajiban yang berbeda, 214 kewajiban dibebankan kepada Indonesia. Dibanding 9 kewajiban oleh Amerika. Ini benar-benar ya menurut saya tidak lagi resiprokal yang imbal balik. Tapi ini adalah kesenjangan yang luar biasa yang menyebabkan kedaulatan ekonomi Indonesia digadaikan. Ya karena apa? Ya bisa jadi menurut saya Prabowo tidak ahli di bidang ekonomi. Tapi dia dibisikkan untuk tanda tangan ya bisa jadi seperti itu. Sehingga para ahli DPR harus memanggil para ahli nanti ke DPR, pelajari yang namanya klausul-klausul yang ditandatangani sebelum nanti akan berlaku 3 bulan ke depan. Yaitu melalui itu yang harus diimbaukan. Betul. Wah, ini luar biasa. Berhubung ini waktu sudah habis ya. Nanti bisa dikupas lagi di lain waktu dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerhati publik ya, kebijakan publik ya. Semoga Pak Sapril selalu sehat.